Anda sendiri. 1 juta rupiah pinjaman, ini contoh ya betapa ringannya nih. 1 juta rupiah yang kita pinjamkan ke UKM atau UMKM itu dalam tanda petik kayak administrasi doang 3% setahun. 3% setahun. Bandingkan dengan peer-to-peer lending yang fintech OJK hari ini 1% per hari, Pak. Hah? Lebih, Masya Allah. Dan jangkanya pendek sekali kan, 14 hari, sebulan. Belum ditambah lagi uang administrasi, bisa 250 sampai 500 ribu. Makanya hari ini ada 3.000 kasus yang sedang diselesaikan oleh OJK, dan kita berharap mudah-mudahan insya Allah mereka mampu dan bisa menyelesaikan. Tapi ya terus kita bagiannya apa? Nah, kita bagian yang solutif. Kalau kita perang melawan riba, jangan perang cuma Ustaz, katanya tadi kembali mau ngomong program, ngomong lagi yang lain. Ya, kapan lagi saya bersama Anda? Itu Jokowi. Lihat, belum selesai kan? Hidup Prabowo. Dua lah, tetep lah gitu. Ingat pesan saya ya. Ingat pesan saya. Masuk ke Prabowo dan Sandi, masuk ke Jokowi dan Kiai Maruf Amin, dan bawa petrennya. Asik. Tepuk tangan nggak apa-apa. Oleh-olehnya, Ded dan teman-teman Petren Academy, perhatikan nih, udah menit-menit akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh-olehnya adalah kita dikasih mandatori, bukan cuma boleh, tapi diminta ikut terlibat untuk membantu ekonomi umat, mendirikan dan mengembangkan bank wakaf mikro Petren di seluruh tanah air Indonesia. Ini bank, Pak, bank asli bank. Dia berjalan seperti bank, bedanya dia wakaf. Insya Allah kalau udah jalan di masjid-masjid, di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, dan kita nanti akan menginisiasi. Saya akan bangga banget bila kemudian di setiap daerah kalian punya bank wakaf mikro Petren yang pemimpinnya adalah kalian sendiri. Anda sendiri. 1 juta rupiah pinjaman, ini contoh ya betapa ringannya nih. 1 juta rupiah yang kita pinjamkan ke UKM atau UMKM itu dalam tanda petik kayak administrasi doang 3% setahun. 3% setahun. Bandingkan dengan peer-to-peer lending yang fintech OJK hari ini 1% per hari, Pak. Hah? Lebih, Masya Allah. Dan jangkanya pendek sekali kan, 14 hari, sebulan. Belum ditambah lagi uang administrasi, bisa 250 sampai 500 ribu. Makanya hari ini ada 3.000 kasus yang sedang diselesaikan oleh OJK, dan kita berharap mudah-mudahan insya Allah mereka mampu dan bisa menyelesaikan. Tapi ya terus kita bagiannya apa? Nah, kita bagian yang solutif. Kalau kita perang melawan riba, jangan perang cuman di tataran nganjurin orang tidak kena riba, tapi memberi pilihan. Nah, sehingga kalau 1 juta itu, Pak, nih kita menyempurnakan kegiatan teman-teman, menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk membebaskan Indonesia dari riba dengan mendirikan barang-barang bank wakaf mikro. Ini kita harus bikin proyek pertama nih, Dad. OJK bilang, Ustadz mau sehari langsung bisa, mau 3 hari langsung bisa. Gimana siapnya Ustadz aja sama teman-teman? Jadi 1 juta itu 3% setahun kurang lebih, ya jadi kayak administrasi, dan bahasa juga bukan bunga. Jadi seminggu tuh cuma 26 ribu. Ini pedagang kecil merdeka, Pak. Pinjam 1 juta seminggu loh, bukan sehari. Seminggu 26 ribu. Dan ini udah kayak tarbiyahnya PKS. Jadi 26 ribu itu setornya di mana? Di pengajian baca tulis Quran, di pengajian baca kemudian hadis-hadis. Di situ mirip kayak ulamnya PNM, penanaman modal madani itu. Nah, ini oleh-olehnya. Jadi kita bikin bank wakaf mikro. Ini bank asli, Pak. Kalau ngelihat BCA ya itu. Kalau ngelihat BRI itu, kalau ngelihat BNI itu, kalau ngelihat bank-bank BE apa namanya? Kalau BPR ya kayak gitu. Tapi ini bank wakaf.
Nah, tinggal pertanyaannya begini, siapakah yang modalin? Yang modalin kita. Kita pindahinlah tabungan kita ke bank wakaf mikro yang kita bangun. Satu bank wakaf mikro, teman-teman semua, satu bank wakaf mikro itu 8 miliar rupiah. Nah, kita patungan deh. Kita patungan supaya jadi 8 miliar. Ya 8 miliar tuh kalau di mana? Dibagi sejuta berapa ya? Hah? 8.000 perak. Kalau dibagi 10.000? 80.000. Kalau dibagi 100.000? 800.000. Nah, ini teman-teman kalau mindahin saja tabungannya menjadi tabungan di bank wakaf mikro, udah berdiri tuh bang. Bisa kan? Bisa nggak? Kita mulai dari sekarang ya. Oke, mana kertas kosong cariin. Kertas kosong cariin sama pulpen. Kita langsung aksi saja. Ya, positif dan aksi. Nanti Anda tulis langsung namanya, nomor teleponnya, dan berapa duit yang mau ditaruh pertama kali buat bank wakaf mikro. Nanti hasil ini saya akan langsung laporkan ke Ketua OJK, ke Gubernur BI dan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, supaya nanti peresmian yang pertama beliau hadir bersama Pak Prabowo dan Sandi. Asik. Lihat tuh, cebong lagi berusaha. Iyalah, nggak apa-apa udah. Terima nasib weh. Jangan nggak siap loh ngelihat saya declare. Bisa jadi saya declare. Nih, bener. Jangan nggak siap ngelihat saya declare. Saya udah umumkan kemarin di Malaysia kan. Sesuatu yang penting akan saya segera umumkan. Jangan pilih yang lain. Jangan pilih yang lain nanti, kecuali siapa? Di 2024 Yusuf Mansur. Itu pengumumannya nanti. Oh, kalau gitu ini langsung bagikan saja ya. Oke. Langsung bagikan saja satu-satu. Tulis namanya, tulis nomor handphonenya, dan tulis berapa yang mau ditaruh menjadi modal bank wakaf mikro ya. Kita ngumpulinnya kapan? Ini hari apa sih? Rabu. Jumat lah ya. Jumat, anak-anak yang di sini nih, teman-teman sini udah ngumpulin duit itu. Jadi ini langsung saya akan berikan kepada Ketua OJK, kemudian Gubernur BI Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin, dan Prabowo dan Sandi, sebagai message siapapun kita ngasih tahu bahwa Petren akan membuka bank wakaf mikro di seluruh tanah air. Amin. Pak Wimbo punya sekali niat dengan OJK, pengennya bank wakaf mikro lebih banyak daripada bank konvensional. Asik kan? Insya Allah, apalagi nanti kawinnya dengan Petren. Nah, jadi secara fintechnya nanti di belakang bank wakaf mikro ini bisa kita, walaupun kita nanti bukan platform satu-satunya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknologi. Ya teman-teman, ini 2 video terakhir ya yang membahas tentang bank wakaf mikro, dan ya pujian-pujian Yusuf Mansur kepada Pak Jokowi. Saya nggak ngomongin politik ya, tapi emang Yusuf Mansur itu ingin masuk ke wilayah politik, cuma dia terlalu banyak belangnya. Nah, jadi di kemudian hari Yusuf Mansur masuk politik sih. Ya teman-teman ketahui bahwasanya dia masuk partai apa, dan ternyata nggak laku teman-teman. Nah, kita bicara video yang teman-teman lihat ini, dia soal bicara mandatori itu ya. Bicara mandatori, mandatori kan semacam perintah gitu. Tapi sebenarnya bank wakaf mikro ini nggak diperintahkan kepada satu orang Yusuf Mansur aja yang kepedean gitu ya. Ya semua orang berhak untuk membuat bank wakaf mikro dengan persyaratan tentunya. Kalau persyaratannya terpenuhi ya mereka berhak mendirikan. Ini dalam bentuk kelompok ya teman-teman, jadi bukan bentuk pribadi. Nah, Yusuf Mansur kan ingin buat bank wakaf mikro Petren di seluruh Indonesia. Dia mengumumkan bahwa dulu gitu ya, dia punya
9.000 kurang lebih gitu ya, rumah tahfiz gitu ya. Ini Yusuf Mansur yang klaim ya 1.400 lebih atas nama Daku. Ya saya yang jelas itu nggak benar ya teman-teman, saya cuma klaim aja sebenarnya. Nanti Yusuf Mansur bilang, ya itu kan kalau diomong, kalau di ini ya, ya itu kan cuma sekedar apa ya, doa gitu ya. Doa kan harus yang tinggi-tinggi, tapi kan ya begitulah intinya teman-teman ya. Yusuf Mansur itu mencontohkan, misalkan kalau pinjam 3 juta, bunganya 3%, seminggu cuma 26.000. Ini hitung-hitungan Yusuf Mansur gitu ya, seminggu katanya, kecil sekali seminggu cuma 26.000. Nggak kecil teman-teman. Teman-teman kalau misalkan dihitung detailnya, seminggu 60.000, kalau misalkan kali 4 minggu, selama 1 bulan kan 4 minggu ya teman-teman rata-rata. Berarti ya sekitar 104.000. Kalau misalkan 104.000 berarti kalau sebulan setahun, nah itu kan sebulan ya 100 ya, setahun ya kurang lebih sekitar 1.200.000. Jadi kalau setahun itu ya sekitar 20%-nya. Jadi nggak kecil. Cuma saya rasa perhitungannya ini salah teman-teman ya. Perhitungannya salah, dan ya Yusuf Mansur aja yang sok jago ngitung gitu ya, tapi salah teman-teman. Nah, satu bank wakaf mikro ini menurut Yusuf Mansur katanya butuh modal 8 miliar yang modalin kita-kita, tapi faktanya mereka suruh modalin ya teman-teman, yang modalin jamaah dengan disuruh patungan 8 miliar. Itu uang yang 8 miliar itu katanya rencananya mau dibukakan bank wakaf mikro Paytrend. 8 miliar dikali misalkan ya teman-teman ya, dikali 100 saja sudah 800 miliar. Itu kalau 100 ya teman-teman. Yusuf Mansur bisa membayangkan itu, wah cuan berapa ya kalau misalkan satu tempat ini 1 miliar gitu ya, dan 8 miliar kalau misalkan kali 100 saja udah 800 miliar. Sementara bukan untuk bank wakaf mikronya aja, itu sebenarnya secara regulasi itu kan kurang lebih 100 juta. Dan ucapan Yusuf Mansur ini nanti diperdengarkan di mana-mana, bank wakaf mikro itu membutuhkan modal sekian miliar gitu. Padahal ya cuma persyaratannya sekitar 100 juta. Bayangin aja teman-teman ya, orang-orang yang di situ dikasih tahu untuk ngasih modal sekitar segitu. Nah, dengan begitu pula Yusuf Mansur masih menganggap dirinya pahlawan ya teman-teman ya. Teman-teman mengetahui bahwasanya Yusuf Mansur itu kan selalu membesar-besarkan dirinya, seolah-olah dirinya hebat. Padahal teman-teman mungkin cek ya, kalau misalkan urusan patungan Yusuf Mansur itu nggak pernah transparan. Patungan usaha, patungan aset, tabung tanah. Nah, saya coba cek di sini teman-teman ya. Ini berdasarkan ya, minimal modal pendirian bank wakaf mikro itu BMW adalah 100 juta yang dihimpun dalam bentuk koperasi jasa minimal. Jadi setiap setiap tempat boleh 100 juta gitu ya. Jadi nggak harus 8 miliar. Kalau 8 miliar itu gedean sebenarnya, itu kayak sudah KPR menurut saya, udah besar ya. Udah bank PPR maksudnya, bank perkreditan rakyat, udah segitu. Terlalu besar lah, namanya juga ya semacam koperasi sebenarnya, karena bentukan modalnya teman-teman, bentukan modalnya itu bisa dicek di sini ya. Calon nasabah dan pengurus harus memiliki setidaknya 200 calon nasabah. 200 kecil sekali. Bentuk hukum ya teman-teman, wajib berbentuk koperasi seperti koperasi pondok pesantren atau koperasi jasa. Jadi bentuk hukumnya koperasi. Bank wakaf mikro ini judulnya aja bank, tapi bentuknya koperasi, sama dengan BMT. Nah, koperasi kan modalnya nggak sampai 8 miliar tentunya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalkan modal itu dikumpulin sama Yusuf Mansur tiap tempat 8 miliar gitu misalkan ya teman-teman, jangan-jangan itu nanti pertanggungjawabannya nggak jelas, yang kemudian nanti dimasukkan ke bank sebagai jaminan itu cuma 100 juta misalkan, atau ya 100 juta lebih, sisanya buat apa? Sisanya buat modal warung stik, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Ya teman-teman bisa ngerti lah, patungan usaha itu yang kemudian menjadi milik Yusuf Mansur, dan di sana ya terlibat juga judi teman-teman. Nah, kita tahu bahwasanya itu nggak pernah transparan. Terus saham-saham yang dibeli sama Yusuf Mansur itu dengan ngambil dari jamaah uangnya, ya kalau kita ketahui misalkan BRI Syariah gitu ya,
transparannya bagaimana gitu kan harus diperjelas dengan detail. Nah, terutama kalau misalkan urusan-urusan patungan, urusan wakaf ini Yusuf Mansur itu orang yang nggak bisa dipercaya gitu ya. Sertifikat yang dikumpulin sama Yusuf Mansur itu wakafnya itu bisa tumpukan meja gitu ya. Bisa banyak sekali gitu, bisa kalau berdiri itu katanya bisa sampai setinggi Yusuf Mansur, itu wakafnya aja berarti banyak sekali tanah wakaf yang dikuasai sama Yusuf Mansur. Dan itu apakah dipertanggungjawabkan dengan jelas? Ya saya nggak pernah lihat bahwasanya itu dipertanggungjawabkan dengan jelas ya teman-teman. Jadi ya kita tahu wakaf itu kan harus ada surat wakafnya. Nah, kalau misalkan seperti itu judulnya, kita bisa melihat bahwasanya mungkin juga tanah-tanah yang dikuasai Yusuf Mansur itu hasil wakaf yang nggak jelas, sehingga orang yang nggak tahu misalkan ngasih sertifikatnya aja, terus nanti dibalik nama menjadi Yusuf Mansur bisa saja. Atau misalkan dikasih tempat terus nanti dikuasai sama Yusuf Mansur diganti menjadi warusik, bisa saja seperti itu. Ya tapi kita nggak pernah tahu, ini bukan tuduhan, cuma kita berpikir rasional aja. Kok bisa-bisanya Yusuf Mansur itu bilang bahwasanya modalnya itu 800 miliar, 8 miliar gitu ya. Sementara minimal modal yang ya minimalnya memang 100 juta. Ya karena namanya koperasi ya teman-teman, namanya koperasi juga judulnya. Yang modalnya nggak perlu besar-besar sekali. Kalau misalkan pun ada koperasi yang modalnya besar dan nasabah yang banyak ya paling banter ya sekitar 500 juta, 1 miliar itu paling besar ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan koperasi pos pinjasa misalkan bisa saja besar modalnya, bisa banyak, tapi ujung-ujungnya apa untuk kalau misalkan kos pinjasa itu misalkan terlalu besar, ujung-ujungnya suruh bikin KPR, udah seperti itulah hukum di kita. Jadi kita bisa curiga jangan-jangan 8 miliar itu nanti di modal koperasinya cuma sekian ratus juta dan kemudian sisanya nanti jadi modal warusik. Bisa jadi nggak? Ya bisa jadi, kemungkinan bisa saja terjadi karena ya kita sampai sekarang tidak pernah melihat transparansi patungan usaha, patungan aset dan tabung tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.